Assalamualaikum, welcome to Echo Harry channel. Today we will discuss about analytical exposition. Let's see the explanation. Okay, don't forget to like and subscribe so you don't miss the information from this channel. Good morning, students. How are you? I am fine, thank. How about you, sir? I am fine too. Who is absent today, Joe? Peter is absent today because he is sick, sir. Oh my god. I hope you'll get well soon. Alright, students, now we will start our English lesson. Are you ready? Yes, sir. Okay, excellent. Today we will discuss about analytical exposition. Have you ever heard before? No, I haven't, sir. Analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. And then social function is to persuade the reader that the idea is an important matter and to analyze the topic that the thesis or opinion is correct by developing an argument to support it. Okay, do you get it now, Joe? Not yet, sir. I need more explanation about it. Alright, I will explain it for you. Okay, sir. Thank you. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will discuss about analytical exposition. Ya, hari ini kita akan belajar tentang apa itu analytical expositions. Oke. Apakah kalian sudah pernah belajar tentang materi ini? Oke, coba kita akan membahas apa itu analytical exposition. Okay, definition of analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surroundings. Jadi sebuah teks yang menguraikan gagasan penulis tentang fenomena di sekitarnya. Okay, and then the social functions to persuade the reader that the idea is an important matter and to analyze the topic that the thesis or opinions is correct by developing an argument to support it. Ada fungsi sosial, yaitu meyakinkan pembaca bahwa ide itu penting dan menganalisis topik yang tesis atau pendapatnya benar dengan mengembangkan argumen untuk mendukungnya. Ya, jadi kita bisa melihat apakah topik ya atau masalah yang sedang dibahas ya itu bisa kita kembangkan atau tidak. Jadi dengan menggunakan pengembangan argumen atau pendapat, bahwa pendapat yang diberikan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Next, language feature ya atau unsur kebahasaan dalam analytical exposition. Yang pertama adalah using relation process. Jadi ada proses menghubungkan atau mengaitkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain ya. Kemudian using internal conjunctions ya, jadi menggunakan konjungsi atau kata hubung internal ya. Using causal conjunction ya, jadi penghubung secara kasual, hubungan sebab akibat ya. Using simple present tense ya, menggunakan bentuk simple present. Using compound and complex sentence, jadi menggunakan kalimat compound dan kompleks ya. Oke. Kemudian use words that link arguments, suggest firstly, secondly, and reasoning through causal conjunction, such as in addition, furthermore, however, therefore. Ya. Jadi menggunakan kata-kata penghubung ya. Link argument ya. Jadi bisa menggunakan pertama, kedua ya, dan penalaran melalui hubungan sebab akibat. Jadi seperti sebagai tambahan ya, furthermore ya,
kemudian ada however, ya, oleh sebab itu, atau oleh karena itu. Oke, jadi itu adalah unsur kebahasaan yang biasa kita gunakan di analytical exposition. Kemudian untuk generic structure, ya, atau struktur generik dari analytical exposition, the first is thesis, ya. Jadi thesis itu apa? Ya, thesis introducing the topic and indicating the writer point of view. Jadi maksudnya memperkenalkan topik dan menunjukkan sudut pandang penulis, ya. Itu the first, ya, yang pertama thesis. Kemudian argument, ya, kita punya tiga bagian, ya. Kemudian bagian yang kedua adalah explaining the argument to support the writer positions. The number of arguments may vary, but each argument must be supported by evidence and explanation. Maksudnya apa? Ya, jadi menjelaskan argumentasi yang mendukung posisi penulis, ya. Argumen dapat bervariasi, tetapi setiap argumen harus didukung oleh bukti, ya. Jadi harus didukung dengan bukti dan penjelasan. Kemudian yang terakhir, bagian yang terakhir adalah reiterations, ya. Reiteration atau pengulangan, ya. Reiterations the writer's point of view or to strengthen the thesis. We can use the following phrase to make conclusion in reiterations, ya. Jadi mengulang kembali sudut pandang penulis untuk memperkuat tesis. Kita dapat menggunakan frase berikut untuk membuat kesimpulan dalam pengulangan, ya. Jadi kita punya tiga bagian dari generic structure, ya, atau generic, ya, bagian struktur, ya, struktur generiknya. Kemudian ada language feature atau bisa kita sebut fitur bahasa, ya, fitur bahasa. Yang pertama adalah simple present tense, ya. Contohnya, ya, in my opinion, elementary school teacher work hard. English is the world's most important language. Ya. Jadi di sini sebagai contoh, ya, itu ada works, ya. Ya, di situ menunjukkan bahwa dia adalah kalimat simple present tense, ya. Dia menggunakan contoh seperti itu. Kemudian yang kedua, kita menggunakan connector, ya. Connector itu apa? Dia kata hubung, ya. Jadi kita bisa menggunakan firstly, ya, pertama, ya, first, pertama juga, moreover, bahkan, secondly, kedua, second, kedua, furthermore, selanjutnya, yes, finally, akhirnya, also, juga, dan sebagainya. Itu adalah bisa kita sebut dengan connector, yaitu untuk mengaitkan atau menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Yes. Kemudian fitur bahasa yang lain, ya, kita bisa menggunakan summarizing atau meringkas, ya. Kemudian ada concluding, ya, atau menutup. Ini secara bahasa, ya, fitur bahasa, ya. Jadi misalnya kamu bisa menggunakan in short, in a word, in a brief, to sum up, ya. Jadi ini sebuah fitur bahasa. Jadi misalnya in short, singkatnya, bla bla bla, ya, kamu menyampaikan sebuah pendapat kamu apa, ya. In a word, ya, singkatnya,
Misalnya kita bercerita tentang smoking. Smoking is a bad habit. Ya. Merokok adalah kegiatan yang buruk karena bisa mengganggu kesehatan misalnya ya. Yaitu kalian bisa menggunakan meringkas. Kemudian bisa menggunakan concluding ya, atau menutup ya. Misalnya in conclusion, kesimpulannya adalah misalnya kesimpulannya tentang materi yang disampaikan tadi, tentang pendapat sebuah masalah tadi ya, misalnya merokok tadi ya. What do you think about smoking? Yes, ya. Atau bisa on the whole ya, secara keseluruhan, all together ya, semuanya, in all, secara keseluruhan ya. Jadi kita bisa menggunakan ekspresi dari fitur bahasa ini untuk menyimpulkan atau menutup sebuah pendapat tadi ya. Oke, lanjut. Ya, di sini kita untuk fitur bahasa juga kita menggunakan ada emotive words ya. Emotive word. Kemudian kita menggunakan words that qualify statement ya, dan words that link arguments ya. Jadi emotive word itu adalah apa ya? Itu adalah kata-kata emosional ya. Misalnya I'm worried ya, saya khawatir, of his safety, dengan keselamatannya. She fell, dia merasa jatuh cinta, with him, kepadanya, since her first sight, sejak pandangan pertama. Jadi itu menunjukkan kata-kata emosional ya. Kemudian yang kedua, words that qualify statement, atau kata-kata yang memenuhi syarat pernyataan ya. Di situ ada yang di huruf tebal, ada probably ya. Teman laki-lakinya ya, teman laki-laki saya mungkin akan makan di rumah kami malam ini. Di situ ada probably, mungkin. Itu kalimat yang kedua, we left for works at our usual time ya. Kami berangkat kerja pada waktu biasa. Ya, jadi itu menunjukkan sebuah syarat, salah satu harus terpenuhi. Kemudian yang terakhir adalah words that link argument, atau kata-kata yang menghubungkan argumen ya. Tadi yang sudah saya sebutkan, kita bisa menggunakan firstly ya, atau firstly itu yang pertama, kemudian however, namun, therefore, oleh sebab itu ya. Jadi firstly add some sugar into the glass, misalnya tambahkan sedikit gula ke dalam gelas, atau however, they have no other way, mereka tidak punya cara lain. Therefore, I have to go home before the rain. Oleh karena itu, saya harus pulang sebelum hujan ya. Jadi kata-kata yang tebal itu menunjukkan fitur bahasa dari sebuah teks analytical exposition. Oke, kita bisa melihat contohnya ya. Di sini misalnya kita punya jenis teks ya, yang judulnya should cars be banned from the city ya. Apakah mobil harus dilarang dari kota ya. Ya, jadi kita punya part atau bagian-bagian tadi ya. Ya, jadi yang pertama tadi ada apa? Ya, kalian bisa lihat lagi ya bagian-bagiannya. Ada thesis, ada argument, dan ada reiterations ya. Ya, jadi yang pertama, kenapa? Apakah mobil itu ya misalnya harus dilarang di pusat kota ya? Kira-kira argumennya apa? Harus ada argumen yang jelas, jangan memberikan bukti-bukti ya. Bukti-buktinya apa ya? Oh, misalnya menimbulkan kemacetan dan sebagainya ya. Jadi misalnya firstly itu yang pertama ya, diketahui secara luas bahwa mobil bertanggung jawab atas emisi karbon ya tertinggi ya. Jadi menyebabkan
gas rumah kaca yang paling berbahaya misalnya itu. Atau yang kedua, bukti yang kedua itu yang paragraf ketiga, secondly, ya, yang kedua, angkutan umum harus menjadi sarana prioritas perjalanan. Bahkan setelah penerapan tol perkotaan, ya, misalnya London dan Sao Paulo telah mencapai puncak imobilitas. Jadi ini mungkin menimbulkan kemacetan, ya. Nah, jadi itu perlu dibuktikan dengan memberikan pendapat-pendapat atau bukti-bukti yang kuat, ya. Apakah pembatasan sebuah mobil di kota itu perlu dilakukan atau tidak, ya. Jadi kita di analytical exposition harus memberikan bukti, ya, harus memberikan bukti mengapa misalnya mobil harus dilarang dari kota, ya, seperti itu. Kemudian nanti bagian yang terakhir, ya, di situ ada mungkin tambahannya atau kesimpulannya. In some condition, ya, jadi di beberapa kondisi mobil bisa bagus untuk kita gunakan jika ingin pergi ke tempat tujuan yang jauh. Namun di sisi lain mobil menjadi tidak baik bagi kesehatan manusia akibat emisi karbon dioksida. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mulai menggunakan angkutan umum daripada angkutan pribadi. Jadi kita harus tahu bagaimana menggunakan mobil dengan bijak untuk hidup kita. Nah, jadi itu kesimpulannya dari sebuah argumen. Tadi tesisnya itu masalahnya apa, ya. Kemudian nanti argumen tentang judul yang ada. Ya, itu yang disebut dengan analytical exposition. Oke, sampai sini jelas. Oke, next. Coba kita identifikasi. Ya, jadi di sini ada tadi bagian-bagian identification, ya. Ya, jadi itu yang paragraf pertama, car should bla bla bla, ya. Itu termasuk tesis, ya. Tesis itu masalahnya, ya, masalah. Kemudian firstly, secondly itu masuk pada argument, ya. Jadi ini tesis, ya. Nah, itu ada argument 1, argument 2, ya. Kemudian yang in addition to itu masuk pada apa? Ya, pada argumen 3. Jadi argumen bisa lebih dari satu. Ingat, ya, argumen bisa lebih dari satu, tergantung nanti bukti-bukti yang ada. Kalau buktinya banyak, bisa kita menuliskan argumennya lebih dari satu, seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir, ya, itu masih argumen 4, ya. Jadi kita punya banyak argumen untuk menjelaskan. Oke. I think that's all penjelasan tentang apa itu analytical exposition. Kalau ada pertanyaan jangan lupa untuk tulis di komentar, ya, di kolom komentar. Semoga kalian sukses untuk selalu belajar bahasa Inggris. Jangan lupa untuk like and subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi tentang pelajaran bahasa Inggris. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.